Sampai juga udah mau habis. Bisa? Ini lagi promo. Sampo. Kalau kalian dari ke pasar, para kita ke pasar. Mama, yaudah kita ke sebelah. Ini di sebelah ya. Yuk, ayo. Nah, cari tengah ke sebelah. Itu aja itu ya. Udah boleh nih. Udah yang lainnya aja kita cari lagi. Lagi nih enak. Jangan lah. Udah 20.000. Tambah ini 30.000. 30 tambah 50. Berapa nih? 20. Nih, nggak cukup lah itu. Terus gimana dong? Padahal uangku tinggal ini berapa? 30.000. 30.000. Berarti lo harus beli salah satu. Nggak boleh beli banyak. Jadi gimana? Milih yang utama dulu lah. Ya, akhirnya udah bisa memilih yang lebih prioritas. Dia beli sampai dulu. Ini kita kembalikan ya. Ya, ya, ayo. Siap. Ya, awalnya cuma cukup bisa saja. Jadi yang lebih utama aja. Oh. Ya. Enggak usah nampak dia. Oh, beli permen kalau harus permen itu. Are you okay? Yeah, I'm fine. You're not still mad at me, are you? No, you don't have a problem. Hey, I'm gonna be seeing you from over there. Oh yeah. So you know where to look. Give him a good show. Well, don't worry about that review. We're gonna be laughing about it tomorrow night. I promise. Habis solidaritas. Bagi-bagi mungkin agak ada lagi uang gue bilang. Gara-gara bilang, apa pokoknya sih? Tanya ngomong tuh aku. Kalau dia bisa bebas kan? Udah berat. Masa bang belum berat? Mak ini berada di lain juga. Gue ibaratnya masih main di goreng kurang.
Coba Bram, coba Bram. Coba ya. Promo gas semangat terus. Ini gas ram juga bukan bagus. Ya, udah cocok itu. Coba sekarang lagi nih. Ya, sekarang. Apa? Beneran kok? Oh, halo deh, oh iya. Kita buka. Ini apa? Jalan dulu. Bisa di-cut ya nanti tuh. Ada macam berapa kali aku? Mau beli? Takut ada uang habis. Mana? Masih ada. Kamera peraja. Siap. Buang sampah di sini lah. Tadi aja direkam kau bisa buang sampah di tempatnya. Namanya Pak Disto, mana ya? Ya kau harus buang sekarang juga di tempatnya. Betul ya. Ya. Cepat sekali kan? Teman masih ada sampah lainnya. Macet man. Teman-teman. Ya, ayo, ayo. Mana cara kerjakannya? Tiga, ini aman sih cara kerjakannya. Matrix tadi. Bisa kok nggak paham.
Bukannya itu materi yang tadi? Iya, soalnya aku tidur tadi. Harus Tidur di kelas. Gak ada soalnya ada bola ya kan? Makanya jangan main aja kamu di sini. Namanya juga laki-laki nonton bola ya kan? Ya kan Jod? Si John dia aja nggak tidur. Ini gimana jelasin lah? Kamu maunya dari mana? Dari dasarnya aja nggak apa-apa. Tahu nggak matriks itu? Nggak tahu. Oh, jadi matriks itu kan beberapa bilangan yang memiliki baris dan kolom. Terus notasi matriks itu kolom siku. Tahu kan kolom Iya siku? tahu. Terus masuklah kita dulu ke operasi aritmatikanya. Tapi sebelum itu kita ada dua macam ordo yang kita pelajari. Yang pertama ordo 2x2 sama 3x3. Pertama setelah dulu kita ke penjumlahan. Kan yang penjumlahan yang matriks yang 2x2 dulu. Bukannya tinggal jumlah-jumlah gitu aja? Oh. Kamu nggak boleh contohnya dulu. Misalnya kan adalah ini Matriks 2x2. 2x2. Ini matriks 2x2. Jadi dia memiliki Bilangan dalamnya ada 2, 3, Iya. 1, 2. ini kan baris. Iya. Inilah barisnya, ini kolomnya. Ya. Jadi misalnya ini penjumlahan kan, kita buatlah lagi di sini. Misalnya ya. Jadi penjumlahannya itu ini kita anggap A, ini B. Berarti kalau berarti ini P, ini R lah misalnya kan. Berarti ini 2 tambah 2. Nah, terus dia ini tambah ini. Bukannya ditambah 2 tambah 4. 2 tambah 4 Oh teman. iya. Ya. Ya, Makasih ya teman. oh, makasih ya teman. Iya, Nah, sama-sama teman. lanjut ini 3 ditambah 4. Oh, seperti itu. Jadi ini juga sebalik terus kayak gitu. 1 ditambah 2 dan 2 tambah 3. Terus untuk bagian perkaliannya gimana? Iya, soalnya kamu juga belum paham ya kan, Doh? Iya, agak bingung-bingung juga. Coba aja ke soal yang tadi, pakai soal yang penjumlahan tadi aja buat yang untuk 2x2 aja pertama ya kita buat. Oh, boleh. Tapi sebelum itu ada yang mau mencoba nggak? Oh, aku mencoba lagi. Coba ya. Soalnya itu 2, 3, 4 jelas dikali matriks 3, 1, 2, 4. Terus kita untuk mengalihkannya itu kayak yang tadi juga. Bukan kayak yang tadi. Cuman di sini bedanya itu kita menggunakan perkalian baris kali kolom yang matriks kedua. Ini caranya. Ini kan baris. Iya. Ini kolom. Jadi 2 dikali 3, 6 ditambah bilangan yang di sampingnya sama yang di bawahnya matriks yang lain. Oh, iya, 4 dikali 2, 8. Terus masuk lagi ke yang kedua. 2 dikali 1, 2 ditambah 4 dikali 4. 16. Gitu. Terus 3 dikali 3, 6. 9. Oh iya, maaf, salah. 2 dikali 2, 4. Terus 3 dikali 1, 3 ditambah 8. Terus inilah yang nanti yang menjadi hasil perkalian dari matriks penjumlahan yang kedua ini. 15, 13. 18, 11. Nah, inilah hasilnya. Tuh. Tapi ada juga masih yang perkalian 3 kali 3. Kayaknya Rita bisa menjelaskan ya yang itu. Tapi kan sebelum itu kita kan adanya syaratnya matriks itu perkalian matriks. Kalau perkalian matriks itu kan itu baris dikali kolom. Jangan lupa baris dikali kolom ya. Nah, untuk 3 kali 3 Itu yang simpel aja. Jangan yang kali 1, 2. oh iya boleh. Bisa yang banyak angkanya. Misalkan kan, inilah contohnya. Kan
tadi syaratnya perkalian matriks itu kan baris dikali kolom. Berarti yang pertama itu kita kalikan yang baris pertama dikali kolom pertama. Jadi 1 berapa? 2 ditambah 2 dikali 1 2, 4 dikali 3 12, 1 dikali 2 2 dikali 2 2 kali 1 2, 4 dikali 3 12, 1 dikali 2 Udah salah anjir. Tapi yang ini itu masih matriks 2 kali 2. Masih ada juga yang kita pelajari itu matriks 3 kali 3. Kita buat dulu ya contohnya, soalnya itu yang simpel aja kita buat ya, biar gampang ngerti ya. Soalnya 1 2 3 2 dikali 3 5 0 2 1. Ini misalnya kan. Iya. Terus kita buat ya penyelesaiannya di bawah. Dia kayak matriks 2 kali 2 juga, baris dikali kolom. Baris yang pertama ini kita kalikan ke kolom yang pertama di matriks setelahnya. 1 dikali 1 1 ditambah 3 dikali 2 ditambah 5 kali 2 10. Oke, baru ini dengan baris yang sama kita kalikan lagi dia ke kolom yang berikutnya. Yaitu kita taruh di sampingnya ya. 0 ditambah 9 tambah 0. Terus ini kita kalikan lagi dia ke kolom yang ini. Itu hasil perkaliannya nanti ada seperti ini. Gitu. Baru kita setelah selesai di baris pertama kita ke baris kedua. Baris yang kedua ini kita kalikan lagi ke sini, ke kolom ini sama kolom ini. Kayak yang tadi juga ya. 0 kali 1 0 ditambah 2 kali 2 4 ditambah 1 kali 2 2. Terus 0 kali 0 0 ditambah 2 kali 3 6 ditambah 1 kali 0 0. 0 dikali 0 0 ditambah 2 kali 5 10 ditambah 1 kali 1 1. Kemudian kita ke baris yang terakhir. 2 kali 1 2 ditambah 4 kali 2 8 ditambah 2 kali 2 4. Kemudian 2 kali 0 0 ditambah 4 kali 3 12 0. Ya. 0 20 tambah 2. Kita buatlah inilah nanti yang menjadi hasilnya. 17 9 20 6 11 14 12 22. Inilah menjadi hasil dari 3 kali 3. Iya. Nanti usahanya do. Itu ya caranya. Aku udah ngerti dari yang tadi kan tidur. Makanya jangan tidur. Saya tidur di kelas. Apa-apa lah. Jadi matriks itu ada dibagi beberapa bagian. Yang pertama matriks diagonal. Matriks diagonal itu kan di mana semua elemen yang ada pada matriks sama dengan 0 kecuali diagonal utama. Misalnya Gini, diagonal utamanya itu kayak yang apa itu ya, yang identitas. Yang dia itu yang isinya cuma yang baris kayak segitiga gini doang gitu. paham maksudnya? Gitu ya teh? Aku lupa. Ya begitu. Coba jelasin lagi. Jadi kan kalau dari matriks diagonal itu samanya yang kayak kau bilang itu, tapi mungkin orangnya masih bingung. Gini, di mana matriks ini memiliki diagonal yang berbeda. Misalnya ini 1 0 0 0 2 0 0 0 3.
diagonal ini berbeda. Jadi diagonalnya ini bisa kita ibaratkan dengan A11, A22, A33. Terus masuklah kita ke matriks 0, di mana matriks 0 itu semua elemen yang ada pada matriks sama dengan 0. Jadi matriksnya itu semua elemennya itu 0, nggak ada angka selain dari 0, semuanya 0. Oh, inilah matriks 0. Terus matriks identitas. Ya. Matriks identitas itu kan di mana semua elemen yang ada pada matriks sama dengan 0, kecuali diagonal utamanya semua sama dengan 1. Contohnya kan ini 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Inilah diagonal matriks identitas. Beda dengan matriks diagonal. Diagonal tadi kan ini kan masih bisa berbeda kan, tapi sama mereka di diagonal utamanya. Satu baris diagonalnya gitu, tapi beda lagi dengan matriks identitas. Ngerti? Ngerti. Oh iya. Baru kan teman Del, matriks itu juga dapat mengalami perubahan baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Oh, kayak pernah. Oh iya, aku ingat. Yang dia itu transpos kan? Oh iya, namanya transpos ya, matriks transpos ya. Oh iya, ingat aku ingat. Coba contohnya? Boleh. Ayo. Jadi transpos matriks itu yang kayak gini ya. Misalnya ada matriks A lah kan, matriks A. 1 2 0 0 2 3 5 7 9. Misalnya inilah. Terus kita yang menjadi transpos A-nya, transposnya itu kita ubah yang kolom ini menjadi baris dia, dan begitu juga seterusnya menjadi 1 2 0 0 2 3 5 7 9. Inilah dia yang dimaksud dengan transpos matriks. Nah, jadi kayak gitulah tadi transpos matriks. Tapi kayaknya terlalu malam kan, mau pulang ke asrama kan. Mandi dulu. Iya. Besoklah kita lanjut ya. Ya besok aja lah ya, belajar bareng lagi ya. Iya, setuju. Setuju. Minggu lalu kan kita belajar vektor, tapi aku masih belum mengerti. Kemarin ibu itu soalnya cepat kali menjelaskannya. Kalian mau menjelaskan lagi sama? Boleh. Rika duluan. Boleh. Nanti ke contohnya aja. Tahu nggak vektor itu apa? Vektor itu kan besaran yang memiliki arah dan nilai. Jadi kalau dia ada tanda negatif, itu hanya akan menyimpulkan arahnya gitu. Oh, berarti vektor itu nilai negatif nggak ada gitu. Cuma tergantung arahnya. Kalau arahnya ke atas misalnya dia positif, kalau ke bawah negatif gitu. Nah, ya boleh juga. Tahu. Terus kan dalam penulisan vektor itu kita ibaratkan kan, misalnya kita itu dari pelajar, itulah titik awal, kita ibaratkan P. Terus titik akhirnya itu di sini. Oh, pas kita datang ke sini gitu. Nah, kita ibaratkan dia Q. Jadi dari pelajar ke sini itu panjang PQ. Oh iya. Oh iya, tahu. Udah. Belum terlalu ngerti sih. Ada lagi nggak contohnya di kehidupan sehari-hari gitu? Terus kan sebelum itu kita harus belajar dulu operasi-operasi aritmatika. Yang pertama itu kita ibaratkan panjang U ditambah panjang V sama dengan panjang V tambah panjang U. Terus yang kedua, panjang U ditambah panjang V dikali panjang W sama dengan panjang U ditambah buka kurung panjang V tambah panjang W. Terus ada juga yang panjang U ditambah panjang negatif U sama dengan 0. Ada juga aritmatikanya itu yang
K dikali panjang U ditambah panjang V sama dengan K panjang dikali panjang U ditambah K dikali panjang V. Tapi kan Ri, kalau kayak rumus gitu kita bahas kayak susah kamu nangkapnya. Kita contoh aja lah ya. Iya, coba boleh, coba, boleh, boleh. Jadi untuk contohnya operasi aritmatika itu apa teh? Operasi aritmatika. Oh, pasnya aku bilang kan. Iya. Operasi aritmatika itu misalnya adalah vektor ulang gitu kan, nilainya 2. Yang P nilainya 1. Terus untuk contoh yang pertama lah, tadi kan ada vektor U tambah vektor V, itu hasilnya bakal sama dengan P ditambah U, kayak cuma dibalikkan aja gitu kan. Berarti ini 2 ditambah 1 sama dengan 1 ditambah 2, yaitu 3. Jadi hasilnya itu sama. Terus masuklah kita ke contohnya yang kedua. Apa tadi rumusnya? Yang untuk ini. Yang inilah dulu. Tadi ada dibilang U ditambah minus U itu hasilnya bakal sama dengan 0. Karena jika U kita misalkan dia 2 ditambah min 2, hasilnya bakal 0. Kok bisa 0? Iyalah, 2 ditambah min 2. Oh, gitu caranya. Jadi berfungsi juga minusnya situ. Ya, gitu dia. Ya. Mau lagi contohnya? Boleh yang untuk perkaliannya. Yang ini. Yang K dikali Oh, bisa. Misalnya kita buat lagi nilai K-nya ya. Kan di rumus ada K kan. K itu sama dengan 3 misalnya kita buat. Jadi K dikali U tambah P itu hasilnya akan sama dengan KU ditambah KP. Misalnya K-nya tadi 3 dikali 2 ditambah tambah 1 sama dengan 2 kali 3 kali 2 ditambah 3 kali 1. Ini hasilnya 3 kali 2 kan 6 ditambah 3 kali 1 3, dia 9. 3 kali 2 juga 6 ditambah lagi 3 kali 1 3, jadi hasilnya 9. Jadi inilah operasi aritmatika. Udah ngerti? Udah. Nah, ada juga yang namanya vektor ortogonal. Jadi vektor ortogonal itu kan di mana dia membentuk sudut 90 derajat dan di mana hasil perkaliannya sama dengan 0. Kita ibaratkanlah dengan ini. Tahu nggak ini? Yang itu. Dia inilah membentuk sudut itu kan membentuk sudut 90 derajat ya dia. Oh iya. Oh, dia jadi bentuknya itu kayak persegi yang setengah kan? Iya. Jadi dia nanti seginya itu membentuk 90 derajat. Iya. Paham juga. Itu. Tapi untuk contohnya sih aku kurang paham. Kau tahu nggak itu? Kalian ada yang tahu? Contoh soalnya. Contoh soal vektor ortogonal. Iya. Misalkan kita buatlah dia ada bilangan U dengan nilai min 2, 3, 1, 4. Terus ada lagi P dengan nilai 1, 2, 0 sama min 1. Terus kalau ditanya lah kan perkalian U dikali P sama dengan ini kita kalikan dengan ini, terus kita tambahkan nanti dengan 3 dikali 2. Seperti itu untuk selanjutnya. Min 2 dikali 1 ditambah 3 dikali dengan 2 ditambah 1 dikali dengan 0 ditambah 4 dikali dengan min 1. Kemudian kita kalikan min 2 dikali 1 min 2 ditambah 3 dikali 2 6 ditambah 0 ditambah 4 dikali min 1 min 4. Kemudian kita jumlahkan min 2 ditambah 6 itu hasilnya menjadi 4 ditambah 0 ditambah min 4. Kemudian dia akan hasilnya 0. Inilah yang disebut dengan vektor ortogonal yang dimana
dia membentuk sudut 90 derajat dan hasil perkaliannya itu sama dengan 0. Tapi kok cuma itu contoh soal vektor kan? Ingat itu ada kemarin lagi itu bahas tentang vektor 1 sampai 2. Yang kemarin itu gimana ya? Dia yang mencari komponen vektor P1 P2 itu. Iya, yang itu. Kita buat ya contoh juga. Jadi untuk mencari komponen vektor P1 dan P2 itu, misalnya kita buatlah dia. Diketahuinya P1 sama dengan 3 sama 2. Terus P2 nya kita buat 4 sama 5. Terus untuk mencari komponen vektornya itu, komponen vektor dari P1 dan P2 ini itu P2 dikurang dengan P1, dimana P2 nya ada 4, dikuranglah itu ke 3, kemudian 5 dikurang 2, hasilnya 1 sama dengan 3. Inilah hasil komponen vektor dari P1 sama P2 ini. Gitu. Misalkan kita buatlah dia ada bilangan dulu. U dengan nilai min 2, 3, 1, 4. Terus ada lagi P dengan nilai 1, 2, 0 sama min 1. Terus kalau ditanya lah kan, perkalian U dikali P sama dengan ini kita kalikan dengan ini, terus kita tambahkan nanti dengan 3 dikali 2. Seperti itu untuk selanjutnya. Min 2 dikali 1 ditambah 3 dikali dengan 2 ditambah 1 dikali dengan 0 ditambah 4 dikali dengan min 1. Kemudian kita kalikan min 2 dikali 1 min 2 ditambah 3 dikali 2 6 ditambah 0 ditambah 4 dikali min 1 min 4. Kemudian kita jumlahkan min 2 ditambah 6 itu hasilnya menjadi 4 ditambah 0 ditambah min 4. Kemudian dia akan hasilnya 0. Inilah yang disebut dengan vektor ortogonal, yang dimana dia membentuk sudut 90 derajat dan hasil perkaliannya itu sama dengan 0. Oh, aku punya gambarannya. Oh ya, gimana? Nah, jadi kan lingkaran panggung roti ini kan kita ibaratkan seperti jam kan lingkaran. Jadi yang di sebelah kiri itu kita ibaratkan dengan K, di tengah itu I. Jadi di sebelah kanan ini J. Gitu. Kita misalkanlah roti ini lingkaran. Lingkaran ini kan dia kalau searah dengan jarum jam, Ya. dia itu akan nilainya positif. Tapi kalau dia berlawanan arah, misalnya sinarahnya, kita buatlah dulu. Ini I, ini J, ini K. Kalau dia searah dengan jarum jam, dia tadi kan positif. Tapi kalau dia berlawanan arah, dia akan menjadi negatif nilainya. Jadi dia nilai P-nya itu adalah 3, 2, 1 misalnya. Terus U ada 2, 0, 1. Terus untuk mencari penjumlahan atau perkalian atau pengurangan pun itu kita menggunakan rumus kayak yang tadi juga, yang kalau dia searah jarum jam yaitu hasilnya nilainya itu akan menjadi positif. Terus kalau berlawanan dia menjadi negatif. Kita masukkan ya, kita coba U dikali dengan P. Jadi ini itu I, ini J, ini K. Terus kita kalikan lagi ya, 3 dikali 2 berarti 3I dikali 2I, baru koma 3I dikali dengan 0J ya, 3I dikali 0J, terus koma 3I dikali 1K, 3I kali 1K. Terus Kita kalikan lagi, kan udah siap ini kan, kita buat lagi ini. Berarti 2J dikali dengan 2I. gitu. Ini belum siap.
Berarti panjang ya? Baru iyalah. Nggak panjang sih, sebenarnya gampang aja, cuman agak apa dia? Ribet. Ya, 2J dikali 0J. Di koma 2J dikali 1K. Taruh koma lagi 2I 1K dikali 2I koma 1K dikali 0J koma 1K dikali 1K. Jadi untuk perkalian seperti ini, kalau dia berapapun nilainya itu, kalau dia dikali dengan dirinya sendiri, dia hasilnya akan 0. Oh, seperti itu. Ya, 0. Baru kalau dia kan tadi kalau dia searah dengan jarum jam, dia hasilnya positif, berarti 3 kali 0, 0 kan? Berarti I dikali J sama dengan K. Baru di koma 3I kali 1K. Dia kan ini I, ini K. Dia kan berlawanan dengan arah jarum jam, berarti dia jadi minus. I kali K berarti hasilnya akan J, berarti 3J. Kemudian 2J dikali 2I J ke I itu kan berlawanan arah juga, berarti dia kan ini tadi minus ya, minus. Terus ini minus 4K. Baru 2J kali 0J, dia kan dikali dengan dirinya sendiri, berarti 0. Baru 2J dikali K, dia kan searah dengan jarum jam, berarti hasilnya itu nanti akan I, berarti 2I. Baru 1K dikali 2I 1K dikali 2I, dia kan masih searah dengan jarum jam, berarti hasilnya akan jadi J ya, berarti 2J. Baru 1K dikali dengan 0J, itu berlawanan arah, berarti minus I. Nah, baru 1K dikali, ini kan 1K dikali 1K, berarti dia dikali dengan diri sendiri, berarti 0. Setelah itu kita samakan lagi, kita jumlahkan lagi dia yang dia sama-sama K, sama-sama J, dan sama-sama I. Berarti K dikali min 4 Enggak dijumlahkan. jumlahkan ya? Iya pasnya. Terus kan kita samakan ini, kan K dikurang 4K kan menjadi min 3K. Oh iya, min 3K. Terus kita jumlahkan lagi yang J-nya, min 3J ditambah 2J, berarti min J. Terus Langsung ke I. I 2I dikurang 1I berarti 1I. atau iya aja lah ya. Inilah hasilnya. Itu kan Rin. Jadi gitu. Kasih ya teman. Makasih ya teman Rosmida. Jadi makin ngerti kan, jadi kami nggak ngerti gitu. Iya. Tapi enak juga ya dari belajar kemarin kita sama-sama belajarnya. Jadi kita sama-sama tahu. Terus manusia nanti kita sama-sama tahu juga. Iya. Jadi nilainya kita sama-sama tinggi dong. Amin. Jadi kayak mana? Next time belajar lagi kita sama ya. Kita bareng-bareng aja terus. Makanya John sering-sering belajar. Ya Kamu jangan tidur kelas. Makanya. Kau harus buat janji kayaknya, biar gak tidur di kelas lagi. Gak nonton bola. Penuh di begadang. Jody aja nonton bola sampai 1 malaman gak tidur, Cok. Udah.